kembali kita dengan ibadah online. Ya, saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat. Kita siapkan hati kita karena kita akan beribadah. Kita memohon pada Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang boleh kami alami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang sia-sia Tuhan. Melainkan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang akan menjamah kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami Yesus. Sungguh kami juga rindu Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Besar kuasa-Mu Tuhan, terjadi saat ini. Haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, Kau nyatakan. Lihat hati kami Tuhan, selidiki kami Bapa. Haleluya. Selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita pujikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah kami Yesus. Haleluya, sembah Dia, naikkan syukur-Mu buat kasih-Nya. Haleluya, Yesus. Shkaya pala 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 pala. Hiara mayara sekera na yesera pa 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 pa. Hiara la mayara la 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 la. Hiara la sekera ya bala la 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 la. Hiara mayara se. Hiara la bala 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 pa. Hiara na hiara se. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau jamah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Sampai akhir hayat kami Yesus, kami mau jadi pengikut-Mu Tuhan. Suatu kebanggaan Tuhan kami boleh mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami.
Engkau Tuhan jamah kami lewat pujian ini Bapa. Dan biarkan Tuhan yang menyelidiki hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan begitu besar, kuasa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Benar saudara? Yuk kita mau pujikan segala puji syukur karena kita merasa bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, sambil tepuk. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Segala pujian syukur boleh kita naikkan dalam kehadiran Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan waktu-Mu sangat indah Bapa. Waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keajaiban-keajaiban, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau izinkan Tuhan, kami boleh setiap hari Tuhan mendapatkan kejutan yang begitu luar biasa dari Engkau. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan sebagian firman-Mu.
Kami siapkan telinga kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, oh, pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu sungguh terbesar Tuhan. Bisa kami rasakan Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Dia, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sembahlah kita yang dahsyat. Naikkan syukur-Mu, senangkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikera mayala papa 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 papa. Yana yana la sekera sekera mayala 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 le. Yana papa 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 papa. Mujizat terjadi, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan terjadi di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Kuasanya terpancar, berkat-berkat
kehidupan kami Yesus. Saat ini Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami menyembah meninggikan Engkau Bapa, ada kekuatan baru yang tercurah Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan sungguh boleh kami rasakan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik Bapa. Yesus Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan, Engkau berbicara Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan menangkap Tuhan setiap rema yang boleh kami dapat hari ini Yesus. Kuasa-Mu besar Tuhan. Darah Yesus berkuasa Yesus. Ada suatu kelegaan Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali berjumpa dengan saudara di hari Minggu ini. Dan hari ini kita punya sesuatu yang berbeda saudara. Hari ini saudara, saya tidak membagikan firman Tuhan sendirian, tapi bersama-sama dengan anak saya, Timothy John Chandra. Saya percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Tetapi sebelum kita masuk dalam pesan itu, saya digerakkan untuk mengingatkan kembali janji Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mau kita pegang. Janji Tuhan yang diulang-ulang di 13 kitab yang Tuhan percayakan Paulus untuk menulis. Mari kita boleh katakan bersama-sama saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara masih ingat apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi segala situasi. Jadi Tuhan mau memastikan apapun situasi yang kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan masih ingatkah saudara, apakah itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah sebuah ketenangan untuk menghadapi semua yang perlu kita hadapi. Khususnya dalam proses Tuhan mau menuntun kita menggenapi rancangannya yang sempurna di hidup kita. Kadangkala saudara, cara Tuhan bekerja tidak sesuai keinginan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya cara yang sempurna dan tujuannya adalah yang terbaik. Amin. Kembali kepada kasih karunia saudara. Tadi saya katakan inilah kemampuan yang berasal dari Tuhan.
Dan kemampuan ini membuat kita bisa melakukan banyak hal. Tapi hari ini ada salah satu kemampuan yang Tuhan mau betul-betul kita bisa alami. Yaitu kemampuan mengalami terobosan. Artinya begini saudara, artinya kita bisa menembus atau melewati hal yang mungkin kelihatannya sudah mustahil sekalipun kita bisa lewati. Dan Tuhan buktikan saudara, mari kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus saudara. Kita melihat bagaimana dia bisa mengalami terobosan. Ya. Dalam 2 Korintus 6 dikatakan, ia bisa menahan dengan penuh kesabaran. Nahan dengan penuh kesabaran. Tapi apa saudara? Penderitaan, kesesakan, kesukaran, hukuman dera, penjara, kerusuhan, bahkan harus kerja keras. Dan dia mengatakan lebih lanjut apa saudara? Apapun kondisi yang ia alami, apakah sedang dihormati atau dihina, diumpat atau dipuji, dianggap penipu atau dipercayai, dianggap bukan siapa-siapa atau terkenal, bahkan di tengah keadaan berduka cita pun, dia senantiasa bisa bersuka cita. Dalam keadaan dia miskin, namun dia memperkaya banyak orang. Amin, saudara. Lihat kan, terobosan dia buat, saudara. Apapun yang dia hadapi, dia bisa sabar harus menghadapi. Bahkan dalam keadaan miskin pun, dia bahkan tetap bisa memperkaya atau memberkati banyak orang. Karena itu, hari ini firman Tuhan mau membahas secara khusus kemampuan ini. Ya, boleh kita katakan sama-sama temanya saudara? Katakan sama-sama dengan saya, kasih karunia memampukanmu mengalami terobosan. Dan langsung kita baca ayat emasnya saudara, ayat emasnya ada di slide ini juga saudara. Ayat emasnya berasal dari ayat yang terakhir di perjanjian baru. Katakan sama-sama dengan saya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengakhiri kitab perjanjian baru dengan menjanjikan kasih karunia-Nya selalu menyertai kita. Selama kita masih harus hidup di dunia ini, berjalan di dunia ini yang penuh dengan tantangan pergumulan, kasih karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, hari ini kita mau membahas saudara, ya, ada 3 kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan mengalami terobosan. Jadi supaya kita bisa membuat terobosan, Tuhan memberikan 3 kemampuan yang lewat ini kita akan membuat terobosan. Nah mari kita mau lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah, katakan sama-sama dengan saya, kemampuan berbalik. Ya benar saudara, kemampuan berbalik. Apa maksudnya saudara? Waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, belum mengalami kasih karunia, kita kan hidup dalam dosa. Nah dosa itu membuat kita menyimpang atau melenceng. Makanya arti kata dosa salah satu adalah menyimpang atau melenceng dari tujuan hidup yang benar. Nah karena kasih karunia, kita bisa berbalik saudara kepada jalan yang benar. Makanya Paulus mengatakan begini, kita mau baca sebuah ayat yang sangat terkenal. Dia bilang sejak dia kenal Tuhan Yesus, mari kita boleh baca sama-sama saudara, dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, berbalik itu saudara, kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, dikatakan kalau kita berbalik, kalau kita mengalami kasih karunia, maksudnya saudara, kita pasti berbalik, mau ikuti jalan yang benar. Yang pertama tentu kita berbalik dari jalan yang dosa, jalan yang jahat. Tapi saudara, hari ini yang lebih khusus yang Tuhan mau bahas adalah berhubungan dengan situasi sekarang. Saudara, saya percaya dengan Tuhan mengizinkan situasi sekarang, ada hal yang kita perlu berbalik. Dan kadang-kadang bukan yang dosa saudara, tapi apa yang baik, tapi belum tentu benar. Contohnya gini saudara, ada orang yang berpikir bahwa pendidikan itulah yang membuat orang berhasil jadi baik dan benar. Saudara maaf itu salah, itu baik ya, pendidikan itu baik. Tapi nggak benar kalau cuma pendidikan yang membuat orang jadi baik dan benar. Makanya kalau saudara perhatikan sejarah kehidupan orang-orang jahat, ada banyak justru orang-orang jahat yang menjadi otak dari kejahatan yang luar biasa.
mereka tuh kelihatan orang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka pinter, saudara. Mereka kerja di belakang layar. Mereka jadi otaknya saja. Saudara, yang baik dan benar soal pendidikan adalah harus diseimbangkan dengan pembentukan karakter. Baru orang tuh bisa menjadi baik dan benar, saudara. Nah, sekarang saya hubungkan dengan saat ini. Apa yang kita harus berbalik, saudara? Saya percaya ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita nggak bisa ibadah sama-sama di gereja, saudara. Ada banyak orang Kristen, tapi pastikan bukan saudara dan juga bukan saya. Berpikir kalau mereka sudah ibadah seminggu sekali, hari Minggu, memberikan persembahan, ikut dalam salah satu bentuk pelayanan, mereka udah jadi orang Kristen yang benar. Saudara, itu salah sama sekali. Makanya kita melihat banyak orang Kristen yang tiap minggu rajin ibadah, saudara. Kita lihat orang Kristen tiap minggu, saudara, mereka memberikan persembahan, mungkin terlibat dalam pelayanan, tapi hidupnya masih jadi batu sandungan. Saya percaya ada hal kita harus berbalik dan saya mau tampilkan sebelum saya jelaskan, saudara. Dan boleh kita katakan sama-sama, saudara, kita harus berbalik, mempraktekkan kekristenan dalam keseharian yang bermula dari rumah dengan bukti mempunyai persekutuan yang menjadi kesaksian. Saudara, hal yang kita harus berbalik adalah lewat situasi ini. Tuhan mau ingatkan kekristenan itu dalam keseharian. Bukan cuma di hari Minggu, saudara. Jangan cuma di hari Minggu kita kelihatan suci. Kita kelihatan kudus, tapi katanya hari-hari lain kita kudisan secara rohani. Mari saudara, tiap hari kehidupan kita sama, saudara. Hari Minggu dan hari biasa sama. Perkataan kita, perbuatan kita, pola pikir kita, selalu kita ingin serupa Kristus. Makanya saudara tadi saya tambahkan, kalau kita praktekkan kehidupan kekristenan dalam keseharian, itu bermula dari rumah. Hari-hari ini saya percaya Tuhan paksa lewat pandemi ini kita banyak di rumah. Tuhan mau ingatkan hal-hal dasar, saudara. Bagaimana kita membangun kehidupan rohani pribadi kita lewat doa dan firman. Bagaimana mesbah keluarga kita bangun lagi enggak, saudara? Sehingga tuh kita punya persekutuan yang benar dan hidup kita menjadi kesaksian. Dan ini Tuhan berikan dalam gereja mula-mula loh. Mari kita mau baca, saudara, sebuah ayat. Dikatakan di gereja mula-mula inilah kehidupan mereka. Dikatakan, saudara, mari kita baca sama-sama. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, jelas sekali kan? Orang Kristen di gereja mula-mula, jemaat mula-mula, tiap-tiap hari mereka bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan saudara seiman. Sehingga pola kehidupan mereka tadi dikatakan, mereka jadi kesaksian. Dan dikatakan juga bahkan tiap hari lewat kehidupan mereka ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari saudara pastikan kemampuan untuk mengalami terobosan yang kasih karunia berikan adalah yang pertama adalah kemampuan berbalik. Mari lewat kejadian ini ada nggak hal yang kita perlu berbalik, saudara? Pastikan saudara berbalik. Berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Dan yang tidak kalah penting pastikan berbalik kepada yang benar. Saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan masuki yang kedua adalah, boleh katakan sama-sama, saudara, kemampuan beradaptasi. Dan ini akan diteruskan oleh anak saya Timothy. Saudara, kadang kehidupan tidak terjadi sesuai keinginan kita. Tapi percayalah yang terjadi adalah yang terbaik, saudara. Kasih karunia yang Tuhan percayakan bukan cuma jaminan kita masuk sorga. Bukan cuma asuransi jiwa. Melainkan adalah sebuah kekuatan untuk kita menjalani hidup ini. Selama kita di dunia, tantangan, kesulitan, masalah pasti terjadi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dalam semua keadaan Dia mau mempercayakan kita kemampuan untuk beradaptasi. Karena itu saya mau bagikan sebuah ayat, saudara, yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 12 sampai 13.
Dikatakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita baca sama-sama ayat 13, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, kekuatan manusia sangat terbatas. Kita tahu banyak hal yang harus kita hadapin. Dan ketika tantangan datang, saudara, ketika perubahan datang, saudara dan saya kita bisa stres, marah, kecewa, bahkan putus asa. Mungkin saudara mengalami hal ini hari-hari ini. Saya ingin beritakan kepada saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara semua. Tuhan terus menyertai kita dan terus mau memberikan kita kemampuan beradaptasi. Mungkin hari-hari ini pekerjaan kita berubah tempatnya. Kita kerja dari rumah. Cara kerjanya harus online. Mungkin untuk pelajar, cara belajarnya harus berubah. Tidak bisa lagi tanya langsung. Bacanya via online. Ujiannya via online. Mungkin bagi saudara ibu rumah tangga, belanjanya harus dari rumah. Dari sayur, buah, kecap, dan sebagainya. Semua pembelian online. Saudara yang tadinya gaptek, yang tidak mengerti teknologi, dipaksa untuk ngerti bahkan jago dengan teknologi. Saudara, saya mau sampaikan Tuhan terbiasa dengan perubahan. Karena Tuhan mau memberikan kita kemampuan lewat kasih karunia-Nya untuk bisa beradaptasi. Saya bangga sama saudara kalau saudara udah melewati perubahan yang luar biasa. Dan Tuhan mau sampaikan sama saudara yang lebih lagi. Di Mazmur 139, ayat kedua sampai kelima dan nanti 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya saudara, di sini Mazmur menyampaikan, ketika saudara dan saya kita menghadapi tantangan, Tuhan sudah ada di sana, saudara. Dia mau menuntun saudara melewati semua perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita. Sama seperti seorang bapak yang mau menuntun anaknya supaya jangan jatuh. Supaya tepat sesuai dengan tujuan kita semua, saudara. Jadi saat kita hadapi tantangan hari ini, kalau saudara mulai kehilangan harapan, mulai pegang tangan Tuhan. Mulai pegang tangan Tuhan. Ketahui Tuhan akan pegang saudara. Amin. Dan waktu-waktu ini saudara, adalah waktu-waktu terbaik untuk saudara dan saya kita bisa berdoa. Izinkan Tuhan menuntun kita semua melewati perubahan-perubahan di hidup kita. Mungkin ini waktu kita harus berubah dalam hal keuangan kita. Kita tidak punya sebanyak dulu, tapi ketahui Tuhan mau menuntun saudara mengatur keuangan saudara. Mungkin ini waktu mengubah lingkaran hubungan kita. Dan Tuhan mau menuntun kita memprioritaskan orang-orang terpenting di hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, kita harus beradaptasi. Dikatakan demikian, kita harus beradaptasi. Katakan sama-sama, mengalami kekuatan dan tuntunan Tuhan melewati perubahan di hidup kita. Haleluya. Saudara dan saya kita pasti bisa beradaptasi. Amin. Yang ketiga saudara, kita juga mau mengalami kasih karunia Tuhan dalam kemampuan berkemenangan. Kemampuan berkemenangan. Terus percaya saudara, di balik semua pergumulan ini, pasti Tuhan menyediakan kemenangan.
Dan dia mengatakan lewat Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Saya mau bacakan buat saudara, dikatakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, Tuhan ingin membukakan sama kita semua mata hati kita. Supaya kita tuh mengerti saudara, bahwa di balik semua ini ada pengharapan, ada kemuliaan, ada kekuatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dalam kesulitan, saya punya satu kisah di Alkitab tentang seorang pribadi yang ketika dalam masa pembuangan, masa penjajahan, Israel sedang terpuruk. Di situ ada seorang yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Tentunya seorang itu, saudara mungkin tahu, namanya Daniel. Saudara, Daniel memiliki hikmat dan kepandaian 10 kali lipat melebihi semua orang di zamannya. Saya mau bacakan ayatnya sama saudara. Dari Daniel pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya. Bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, kenapa Daniel berkemenangan? Karena bisa aja dia jadi korban sejarah. Dia berkata, wah saya gak bisa apa-apa. Saya hanyalah orang jajahan. Siapakah saya? Saya gak punya pengaruh dampak apapun. Tetapi Daniel gak berkata begitu saudara. Daniel menjadi salah satu orang yang berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan ada 6 raja saudara yang minta nasihat sama dia. Wow, saudara percayalah Tuhan mau memberikan saudara hikmat dan kebijaksanaan hari-hari ini. Tapi apa rahasia Daniel saudara? Di Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, rahasia dari Daniel mengalami kemenangan adalah dia terbiasa berdoa. Saudara, hari ini saya pengen ajak saudara bahwa kita membiasakan diri sekali lagi untuk berdoa. Untuk alami kemenangan Tuhan. Saudara, mungkin kita berharap bahwa semuanya kembali normal. Semua kembali seperti yang dulu, yang semula. Saya ingin kembali. Tapi Tuhan saudara mau kita alami yang lebih baik dibanding sebelumnya. Saudara, karena itu saya mau ajak kita untuk berdoa. Bukan cuma berkata, Tuhan kasihani aku, Tuhan tolong aku, Tuhan supaya semuanya cepat berlalu. Tapi mari kita berdoa, Tuhan beri aku kemenangan melewati semua ini. Beri aku hikmat mengalami pimpinan Tuhan dan bahkan jadi dampak di hari-hari ini. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah, di dalam rumah, dalam mendidik anak. Kita mau berkemenangan bersama-sama. Amin. Karena itu kita mau katakan sama-sama saudara. 2, 3. Kita harus berkemenangan. Terus berdoa dan mengalami hikmat Tuhan. Menuntun kita melewati situasi ini lebih baik daripada sebelumnya. Puji Tuhan. Saya berharap saudara sangat diberkati dengan firman hari ini. Saudara, mari kita percaya kita bisa mengalami terobosan. Mungkin kita ada yang berpikir, saya udah gak bisa lewatin lagi nih. Terus seperti begini,
nggak bisa keluar, penghasilan nggak ada. Mari saudara kita robah. Saya mau tantang saudara. Nanti kita mau doakan. Mari lewat situasi ini saudara, kita mempercayai ada terobosan. Ada terobosan yang Tuhan mau sediakan buat saya. Sehingga saya bisa melewati semua ini. Tapi pertama, mari pakai kemampuan berbalik. Coba kita ambil waktu. Ada hal nggak yang saya perlu berbalik? Ada nggak hal-hal yang jahat yang saya perlu tinggalkan? Nah kalau sudah ada dan sudah lakukan, puji Tuhan. Tapi bisa juga saudara, ada hal-hal yang baik tapi belum benar. Mungkin saudara mesti tinggalkan. Sebagai contoh tadi saya sudah katakan, mungkin saudara mesti tinggalkan. Berpikir bahwa cukup jadi orang Kristen hari Minggu. Padahal kekristenan itu harus dalam keseharian. Yang kedua saudara, kita mau doakan saudara. Saudara alami kemampuan beradaptasi. Kita bukan cuma bisa bersuka cita ketika semuanya lancar. Tapi kalaupun saat ini tidak lancar, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Penghasilan menurun. Mari kita minta Tuhan mampukan kita bisa beradaptasi. Dengan tuntunan Tuhan, kita tetap bisa mengalami sukacita. Kita tetap bisa mengalami sebuah terobosan terjadi. Makanya saudara, disempurnakan dengan apa? Bukan cuma kemampuan berbalik. Bukan cuma kemampuan saudara beradaptasi. Tapi kemampuan berkemenangan. Biar dengan kita sudah berbalik mungkin dari jalan yang jahat yang kita perlu berbalik. Atau kita berbalik dari jalan yang kelihatan baik tapi gak benar. Kita sekarang mulai beradaptasi. Ya situasi ini masih saya hadapi. Saya lebih banyak harus di rumah. Tapi ada hal yang saya bisa kerjakan. Ya penghasilan saya menurun. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya tidak akan minta-minta. Berarti kita ngalami kemenangan saudara. Contohin Daniel saudara. Contohlah Daniel. Betul-betul Daniel dia berdoa sama Tuhan. Tapi doanya seperti tadi udah ditantang oleh Timothy. Jangan doa cuma Tuhan lewati situasi ini. Tapi berdoa bahwa lewat situasi ini saya berkemenangan. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Yuk saudara, saya mau tutup dengan mengajak saudara berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, mari pikirkan apa yang saya harus berbalik. Apa yang saya harus beradaptasi. Apa yang saya harus alami kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau kami bisa mendengar Tuhan bahwa ada kasih karunia-Mu yang membawa kami untuk mengalami terobosan hari-hari ini Tuhan. Amen. Oh Bapak apapun terobosan yang saudara-saudara kami Tuhan yang mendengar membutuhkan hari ini. Baik itu keuangan kami, baik itu pekerjaan kami. Oh Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan buat keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang tahu Tuhan, biar tidak ada dari kami yang menderita Tuhan, harus bersusah bahkan miskin di dalam nama Yesus. Biar ada hikmat Tuhan yang membuat kami bisa berkecukupan hari-hari ini. Biar ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan tolong kami Tuhan hari ini, kami bisa beradaptasi Tuhan. Kami bisa menanggung beban ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau ada hal-hal yang perlu kami tinggalkan Tuhan, dari spirit kami harus berbalik Tuhan. Hal-hal yang salah, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar diubah, dicabut Tuhan, diubah menjadi benar di dalam nama Yesus. Kami punya kebiasaan yang baru, yang benar di dalam Tuhan. Dan terlebih dari itu Bapa, kami berdoa untuk kemenangan demi kemenangan Bapa. Biar kami berdiri sebagai orang-orang yang menang, yang mengalami kemenangan Tuhan dalam situasi kami sekalipun, dalam masalah tantangan sekalipun, kami punya harapan yang baru Tuhan. Kami akan keluar melewati semua ini dalam kemenangan-kemenangan. Ya Tuhan percayakan sama kami di dalam nama Yesus. Saudara sebelum saya melepaskan doa berkat, sudah berminggu-minggu juga ada satu kebiasaan baik, yaitu kita mendoakan yang berulang tahun, kita tidak mendoakannya. Hari ini saudara, saya mau mendoakan saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Maret sampai dengan tanggal ini. Saudara yang berulang tahun, percayalah kalau engkau masih dipercayakan usia sampai hari ini, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna melalui kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya akan memampukan engkau, bukan mencapai usiamu saja saat ini, tapi terus melanjutkan usiamu dengan penuh terobosan demi terobosan. Ku berdoa dalam ulang tahunmu, engkau melihat terobosan-terobosan. Baik dalam kehidupan pribadimu,
dalam kehidupan pendidikanmu untuk yang bersekolah atau berkuliah, kehidupan pekerjaan atau usahamu, kehidupan rumah tanggamu, engkau melihat usia yang Tuhan tambahkan akan disertai dengan dipenuhi kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terimalah semua berkat ini yang berulang tahun. Hi disciples, welcome home. Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan informasi, marilah simpan nomor hotline WhatsApp DCC Taman Surya pada telepon genggam Anda di nomor 0881 1207 342. Anda dapat memperoleh banyak informasi seputar DCC pada nomor hotline tersebut. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @DCC Taman Surya. Jadwal pembacaan ayat The Journey DCC Taman Surya selama seminggu ke depan dimulai pada hari Senin, tanggal 27 April pada kitab Efesus pasal 1 sampai pasal yang kedua, dan diakhiri pada hari Minggu tanggal 3 Mei pada kitab Kolose pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat. Demikianlah informasi seputar DCC di minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Haleluya. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, adakah iman di hati Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya teringat kisah Elia yang disuruh Tuhan datang kepada seorang janda di Sarfat. Tuhan berkata, engkau akan dipelihara hidupmu oleh seorang janda. Lalu Elia datang ke janda tersebut dan meminta makan. Tetapi janda itu bilang, aku hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit. Kalau aku buat untuk aku dan anakku, setelah itu aku akan mati. Tapi Elia berkata, sekali-kali tidak akan mati. Lakukanlah. Lalu perempuan itu bertindak dengan iman dan membuat tepung yang sedikit dan minyak sedikit untuk Nabi Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti yang difirmankan Tuhan sampai hujan turun di atas muka bumi. Kenapa bisa begitu? Karena janda itu percaya akan janji Tuhan. Seperti yang dikhotbahkan oleh hambanya barusan, Anda harus memegang janji-janji Tuhan sehingga kebaikan Tuhan melingkupi hidup Anda. Kenapa bisa begitu? Karena ada iman di hati janda di Sarfat itu. Demikian juga kita pagi hari ini, kita harus memiliki iman yang teguh. Apalagi masa-masa sulit seperti ini, hanya kepada Dialah kita berharap. Amin Bapak Ibu. Pagi yang indah ini, di hari Minggu ini, mari kita terus mengutamakan janji-janji Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa, gereja, keluarga,
seluruh jemaat di sisi Taman Surya, kami percaya kemurahan-Mu mengikuti mereka, kebajikan-Mu belaka mengikuti mereka. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menghalau sakit penyakit bagi negeri bangsa ini. Mereka yang sakit akan sembuh dengan bilur-bilur Yesus. Dan kami sepakat pagi hari ini dan menghardik Engkau iblis tidak berhak atas bangsa ini. Bangsa ini sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah orang-orang yang mengasihi terus berdoa bagi bangsa ini. Biarlah orang-orang yang mengasihi terus berdoa bagi orang-orang yang sakit, para medis, orang-orang garda depan. Biarlah perlindungan kuasa Yesus terjadi bagi mereka. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jikalau Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan, pandanganmu ke arah Kristus Yesus, dan engkau tidak menoleh ke kiri ke kanan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Kemana engkau pergi, kemana engkau keluar, kemana engkau masuk, engkau akan disertai Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupanmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dengan kasih sayang Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anda luar biasa.